Pernahkah kamu membayangkan hidup di sebuah hutan yang telah ada jauh sebelum manusia membangun kota-kota besar? Hutan yang dipenuhi pepohonan raksasa, sungai-sungai jernih, kabut pagi yang menyelimuti dedaunan, serta suara burung dan serangga yang tak pernah berhenti bernyanyi. Di tempat inilah hidup salah satu makhluk paling luar biasa yang pernah diciptakan alam. Namanya adalah orang utan Borneo. Primata berambut merah kecoklatan ini bukan sekadar penghuni hutan. Ia adalah penjaga keseimbangan alam, penyebar kehidupan, sekaligus simbol terakhir dari hutan hujan tropis Kalimantan. Tahukah kamu, sekitar 97% DNA orang utan sama dengan manusia. Mereka mampu berpikir, belajar, memecahkan masalah, bahkan mengajarkan ilmu kepada anak-anaknya seperti yang dilakukan manusia. Namun, di balik kecerdasannya, orang utan Borneo kini menghadapi ancaman yang sangat besar. Rumah mereka perlahan menghilang, pepohonan tempat mereka bergelantungan ditebang, hutan berubah menjadi jalan, tambang, dan perkebunan. Lalu, bagaimana sebenarnya kehidupan orang utan Borneo? Bagaimana mereka bertahan hidup? Dan mengapa nasib mereka sangat menentukan masa depan hutan Kalimantan? Mari kita telusuri kisah luar biasa ini bersama. Pulau Kalimantan merupakan rumah bagi salah satu hutan hujan tropis tertua di dunia. Beberapa bagian hutannya diperkirakan telah bertahan selama lebih dari 100 juta tahun. Pepohonan raksasa menjulang hingga lebih dari 60 meter. Kanopi yang rapat membentuk atap hijau alami yang melindungi ribuan spesies tumbuhan dan satwa. Di tempat inilah orang utan Borneo menghabiskan hampir seluruh hidupnya. Mereka sangat jarang turun ke tanah. Bagi orang utan, pohon adalah jalan raya. Tabang-cabang besar menjadi jembatan, daun-daun menjadi tempat berlindung, dan buah-buahan menjadi sumber kehidupan. Setiap hari mereka berpindah dari satu pohon ke pohon lainnya tanpa pernah merasa tersesat. Kemampuan mengingat lokasi pohon buah bahkan dapat bertahan selama bertahun-tahun. Saat musim buah tiba, mereka tahu persis kemana harus pergi. Kemampuan luar biasa ini membantu mereka bertahan di tengah hutan yang luasnya mencapai ribuan kilometer persegi. Jika berbicara tentang kecerdasan hewan, orang utan selalu berada di urutan teratas. Mereka bukan hanya mengandalkan insting, mereka mampu berpikir, mampu belajar, dan mampu menemukan solusi. Para peneliti telah mengamati bagaimana orang utan menggunakan ranting kecil untuk mengambil rayap dari lubangnya. Mereka menggunakan daun sebagai sarung tangan ketika memegang buah berduri. Saat hujan turun, mereka melipat daun menjadi payung sederhana agar tubuhnya tidak terlalu basah. Kemampuan menggunakan alat seperti ini merupakan tanda kecerdasan tingkat tinggi. Bahkan, setiap daerah memiliki budaya yang berbeda. Orang utan dari satu wilayah bisa memiliki cara mencari makan yang berbeda dengan orang utan di wilayah lain. Pengetahuan tersebut diwariskan dari induk kepada anak selama bertahun-tahun. Seekor bayi orang utan lahir dengan berat hanya sekitar 1,5 kilogram. Sejak lahir, ia tidak pernah jauh dari pelukan induknya. Selama berbulan-bulan, bayi akan terus menempel di dada sang ibu. Setelah mulai tumbuh, ia berpindah ke punggung induknya ketika mereka bergelantungan dari pohon ke pohon. Hubungan antara ibu dan anak orang utan merupakan salah satu ikatan terkuat di dunia satwa. Seekor anak dapat tinggal bersama induknya hingga usia 8 tahun. Selama waktu itu, ia belajar mengenali ratusan jenis buah, belajar membedakan tanaman beracun, belajar membangun sarang, belajar menghadapi bahaya, dan belajar menjadi orang utan dewasa. Orang utan sering disebut sebagai petani hutan. Mengapa? Karena setiap kali mereka memakan buah, biji-biji buah tersebut
akan tersebar ke berbagai tempat melalui kotorannya. Biji-biji itu kemudian tumbuh menjadi pohon baru. Tanpa disadari, orang utan membantu memperbarui hutan. Mereka menjaga keberlangsungan ribuan spesies tumbuhan. Dan pada akhirnya, seluruh kehidupan di hutan ikut bergantung pada keberadaan mereka. Jika orang utan menghilang, banyak pohon juga akan kehilangan penyebar bijinya. Ekosistem akan berubah secara perlahan. Dampaknya bukan hanya dirasakan satwa liar, tetapi juga manusia. Setiap tahun, ribuan hektar hutan menghilang. Pohon-pohon besar ditebang, lahan dibuka, jalan-jalan baru membelah habitat mereka. Banyak orang utan kehilangan rumah, sebagian terpaksa memasuki perkebunan untuk mencari makanan. Di berbagai wilayah Kalimantan, banyak orang yang bekerja tanpa lelah untuk menyelamatkan orang utan. Mereka merawat bayi yang kehilangan induknya, mengajari mereka memanjat, mengajari mencari makanan, dan ketika sudah siap, orang utan dilepas kembali ke habitat alaminya. Proses ini membutuhkan waktu bertahun-tahun. Tidak semua berhasil, namun setiap individu yang kembali ke hutan adalah sebuah kemenangan bagi alam. Selain itu, semakin banyak masyarakat yang mulai sadar akan pentingnya menjaga hutan. Karena menjaga orangutan berarti menjaga sumber air, udara bersih, dan keseimbangan alam bagi generasi mendatang. Pilihan yang kita buat hari ini akan menentukan apakah suara hutan Kalimantan masih akan dipenuhi oleh langkah tenang orang utan atau hanya menjadi kenangan dalam buku sejarah. Semoga suatu hari nanti anak cucu kita masih dapat menyaksikan orang utan Borneo bergelantungan bebas di bawah rimbunya pepohonan tropis, hidup damai di rumah yang telah mereka jaga selama jutaan tahun. Terima kasih telah menyaksikan dokumenter ini. Jika kamu menyukai kisah satwa liar dan ingin terus mengenal keajaiban alam Indonesia, jangan lupa dukung channel ini dengan menekan tombol suka, berlangganan, dan bagikan video ini kepada teman-temanmu. Karena semakin banyak orang yang peduli, semakin besar pula harapan bagi orangutan Borneo dan hutan Kalimantan untuk tetap lestari.